Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga disehatkan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar cara membuat diorama dasar laut. Oke, diorama dasar laut sederhana ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu nih, apa sih arti dari diorama itu? Oke, pengertian diorama. Diorama adalah bentuk mini atau kecil yang menggambarkan suatu tempat atau kejadian ya. Jadi bentuknya kecil, miniatur tempat, miniatur misalnya kan diorama dasar laut berarti miniatur dasar laut. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat miniatur dasar laut ya. Cara membuatnya sebagaimana? Apa saja yang harus disiapkan bahan-bahannya? Oke, nanti kalian persiapkan dulu bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat diorama. Nah, alat dan bahannya apa saja? Silahkan nanti siapkan ya. Pertama ada kardus bekas, boleh kardus kecil atau ukuran kardus sepatu juga bisa ya. Kedua kertas karton, kartonnya disesuaikan dengan diorama yang akan kalian buat. Ketiga kertas marmer, jika tidak ada kertas marmer boleh kertas krep juga ya, kertas krep saja. Keempat gunting. Kelima lem kertas, lalu benang, lalu solasi atau double tip. Selanjutnya gambar latar belakang backgroundnya, kalau misalnya di dasar laut ada gambar rumput lautnya seperti itu ya. Dan 9 adalah gambar figur. Nah, figur ini binatang-binatangnya ada dalam diorama itu seperti ikan paus dan yang lainnya. Kalau diorama kebun ya berarti ada binatang-binatang yang lain seperti kerbau, sapi dan lain-lain ya. Oke, sekarang bagaimana ya cara membuatnya? Pertama pilih tema dan buat rancangan. Nah, ini nih backgroundnya atau latar belakangnya, gambarnya. Oke, sekarang kita akan rancang dulu sebelum membuat diorama. Apa yang harus kita rancang? Pertama, kita rancang diorama terlebih dahulu buat rancangannya. Oke. Nah, bagaimana rancangan diorama? Ini kenapa harus membuat rancangan? Agar memudahkan ya. Pertama, gambar latar belakang dulu ya, atau kalau misalnya tidak ada gambarnya boleh di print out ya latar belakangnya. Kedua, harus ada dasar laut. Ketiga, tumbuhan laut. Keempat, ikan. Kelima, kepiting. Keenam, gurita. Nah, boleh dipilih ya. Oke, sekarang pilihan bingkainya. Nah, bingkainya Bapak pakai ini nih, dus bekas ya. Nah, dus bekas ini nanti disesuaikan, digunting sesuai dengan ukuran yang mau diinginkan. Nah, yang ketiga, buat latar belakang dan datarannya. Nah, kita akan siapkan dulu latar belakangnya. Karena dasar laut berarti latar belakangnya adalah dasar laut ya. Nah, sesuaikan ukurannya, harus disamakan dengan dus bekas yang akan kita gunakan. Kita gunting dulu ya supaya sama ukurannya dengan dus yang akan digunakan. Kalau sudah sama ukurannya, nanti boleh langsung ditempel ya ke dalam dusnya. Nah, ini kertas marmer. Kalau kalian tidak punya kertas marmer, boleh pakai kertas krep ya. Kertas krep warna hijau atau biru boleh, silahkan sesuaikan. Nah, nanti kertas marmer ini atau kertas krep ini ditempelkan di dasarnya. Untuk dasar di background ini ya, tempelnya di dus ini. Nah, ukurannya harus samakan juga. Nah, ini hasil yang sudah ditempelnya teman-teman. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar juga seperti ini ya. Ini yang sudah ditempelnya. Nah, selanjutnya bagaimana? Tambahkan hal-hal detailnya. Seperti apa? Nah, ada lem kertas, solasi, benang, gunting, dan figur. Nah, figur-figur ini boleh binatang apa saja, dan kertas karton hitam. Untuk apa karton ini? Nanti kertas figur ini kita gunting satu persatu ya. Ikuti bentuknya. Nah, kita contohkan ya. Setelah digunting, tempel ke karton ini supaya kertasnya atau gambarnya tidak terlalu tipis. Nah, oke. Oh, sebelum digunting tapi tempel dulu ya. Tempel dulu semuanya ke karton. Setelah ditempel baru udah digunting. Oke, ini contoh ya. Kita tempel dulu semuanya di karton.
gambarnya. Kalian gambarnya boleh cari dulu di Google lalu di print out gambarnya ya. Kalau misalnya Ustaz aku punya gambar ini nih, gambar poster bekas adik aku waktu TK, boleh digunakan kalau sudah tidak dipakai lagi ya. Nah, kalau sudah ditempel silakan digunting sesuai dengan bentuknya. Ikuti bentuknya yang bagus ya dan yang rapih mengguntingnya. Oke, gunting satu-satu semuanya. Ya, gunting dulu ya. Ini harus hati-hati sekali karena menggunting gambarnya sangat kecil untuk kita gunakan sebagai penghuni diorama dasar laut kita. Nah, ini figurnya ya. Kalau dasar laut kan ikan, kalau kebun binatang apa ya kira-kira? Kalau kebun binatang kan pasti ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada harimau, ada jerapah, ada zebra ya. Ya, itu kalau kebun binatang. Backgroundnya juga atau latar belakangnya juga ada pohon-pohon. Nah, ini yang sudah digunting semuanya ya. Oke. Oh iya, ada kertas kecilnya juga untuk ditempel di dasarnya. Nah, oke, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, langkah selanjutnya kita akan menempel figur ini ke latar belakang atau diorama yang sudah kita siapkan. Nah, gambar-gambar yang besar ini, figur-figur yang gambarnya besar ini kita tempel di bagian yang paling belakang teman-teman. Kalau figur yang kecil, ikan-ikan yang kecil itu di depan tempelnya. Nah, kalau mau digantung, karena ikan besar ini harus digantung, jadi harus menggunakan benang ya. Benang dan solatif. Nah, kita tempel dulu benangnya. Nah, benangnya sudah ditempel. Lalu ujung yang pertama nempel kepada bagian badan ikan ini, ikan pausnya. Ujung yang satunya lagi nanti langsung ditempelkan di latar belakang. Nah, bagaimana untuk menempel ini supaya gambarnya tetap berdiri? Nah, figur ini yang kecil-kecil ini kita gunakan karton yang sisa ya. Kita gunting kertas karton yang kecil aja, lalu dilipat dua seperti ini. Nanti satu sisinya dikasih lem. Nah, satu sisinya dikasih lem. Setelah dikasih lem, tempelkan figurnya yang mau kita gunakan, gambar ikan apa yang mau kita tempel. Nah, misalnya Bapak mau nempelkan ikan yang ini nih. Ikan apa namanya ini ya? Ikan badut atau ikan nemo ya? Nah, setelah itu tempel deh di dasarnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai contoh ini ya. Menempel figur yang besar atau binatang yang besar. Nah, solusinya tempel lagi di ujung sini teman-teman, lalu tempelkan di dalam dusnya. Oke, nanti kalian membuat diorama ini boleh kerjasama deh bersama ayah bunda ya. Kalau merasa kesusahan boleh dibantu sama ayah bunda. Bunda, tolong bantu aku untuk menyiapkan ini. Nah, oke. Karena ini butuh kerjasama sekali teman-teman untuk membuat diorama ini. Kalau kalian sendiri mungkin agak kesulitan ya. Nah, ini akan ikan pausnya. Wow, keren ya. Oke, selanjutnya kita persiapkan figur-figur yang kecil. Nah, ini ada gambar rumput laut, gambar karang ya, batu karang nih. Nah, tempel di dalamnya. Terus sampai lengkap semuanya, sampai indah. Oke, kita tempel lagi yang lainnya ya. Apalagi ya? Oke, kita tempel rumput lautnya nih. Wow, rumput lautnya berikut dengan ikannya ya. Oh, ada ikan Nemo. Wow, ikan badut. Itu namanya ikan badut ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya tempel semuanya. Kita posisikan sehingga posisinya terlihat bagus teman-teman ya. Jadi nempelnya nggak asal nempel ya, harus diposisikan. Jadi yang lebih kecil itu di depan gambarnya nempelnya supaya terlihat bagus dan indah. Tuh ada kepiting, ada bintang laut. Wah, selanjutnya apalagi ya? Pokoknya kalian insya Allah ya bisa kok. Ustaz yakin kalian bisa kerjasama dengan ayah bunda menempel dan membuat diorama ini dengan baik ya. Nah, terus dioramanya, gambar ikannya ditempel sampai penuh ya, sampai penuh dan terlihat indah.
Nah, ini dia hasil dioramanya teman-teman. Bagaimana ya? Oh, keren kan? Nah, ini dia. Terus kapan Ustadz dikumpulkannya tugas diorama ini? Insya Allah tugas diorama ini Ustadz beri waktu cukup lama. Jadi boleh disiapkan barang-barangnya, perlengkapannya mulai dari sekarang. Dikumpulkannya nanti hari Kamis pekan yang akan datang. Ya, jadi 1 pekan ini kalian siapkan bahan-bahannya dan kerjasama bersama ayah atau bunda. Boleh adik kalian juga kalau mau ikutan boleh diajak. Nah, nanti kalau sudah selesai, difotokan gambar dioramanya, lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Dikumpulkannya hari Kamis pekan depan. Ya, ditunggu ya. Demikian pembelajaran cara membuat diorama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.